walaupun udara mulai agak-agak sedikit redup, dingin, tetapi di dalam ruangan kita tetap on fire. Yes, puji Tuhan. Dan hari ini tidak sama dengan minggu kemarin, mulai dipenuhkan oleh jiwa-jiwa. Amin. Ya, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Kita harus terus dan terus minta pada Tuhan untuk jiwa-jiwa. Teman lama, teman baru, bahkan kita juga harus kita doakan. Supaya kita tetap setia dan taat. Amin. Yes. Ya, nah siang hari ini ya temanya itu saya ambil nggak beda jauh dalam 1 bulan kemarin, yaitu mengenai dosa. Ya, jangan terbiasa dengan dosa. Karena kalau kita terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan. Apakah segala sesuatu yang terbiasa tidak akan menjadi kebiasaan? Nggak mungkin ya, pasti menjadi kebiasaan. Bangun tidur dari pagi, dari anak-anak bangun tidur terus kemana? Masuk kamar mandi itu, bangun tidurku terus mandi. Nah, itulah satu kebiasaan yang terbiasa menjadi kebiasaan sampai dengan hari ini juga. Oke, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 6. Kita sama-sama membacanya yuk. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita sekali lagi, jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita, wow, firman Tuhan itu dahsyat. Waktu saya dengar, wah, saya berdusta. Kenapa? Ya, hari Sabtu, ya jadi malaikat Tuhan. Haleluya, shalom segala macam. Tapi pas hari Minggu dimulai sampai dengan hari Jumat, ada satu kebiasaan yang mengikat gitu. Ya, saya nggak tahu di sini apakah begitu nggak. Saya seperti itu. Dan sebelum saya masuk di dalam hari ini punya, tuh berminggu-minggu saya tuh bingung. Tuhan mau apa ya? Aku juga bingung gitu. Nah, hari Rabu kemarin, Rabu kan ada angin. Hari Minggu saya ngomong sama temen, nanti hari Rabu saya mau libur. Kenapa? Karena saya mau persiapan. Aku bilang, saya mau ngambil libur aja. Aku bilang gitu. Udah. Hari Selasa sore pas mau pulang itu, kepala saya tanya, besok kamu masuk kerja libur ya? Katanya. Aku bilang, oh ya udah, memang integritas ya, kita harus integritas masalahnya. Gak mungkin gara-gara dalam hati, sebenarnya dalam hati nih, ruginya nggak ada 2. Kenapa 1 hari gitu bisa istirahat? Itulah irinya, udah mulai timbul itu di saya. Tapi teman saya bilang satu, kamu kan mau libur. Dia bilang, ya udah Tuhan, aku libur aja. Daripada nanti berantem jadi rame, nanti diomongin lagi. Tadinya udah mau bilang, mulut tuh udah mau ngeluarin gak mau. Akhirnya denger itu, iya saya libur. Dan bener kan, rugi kan saya sehari. Harusnya dapat 2 hari libur jadi sehari libur. Gara-gara apa? Apapun juga, ya kebiasaan itu, ya iri hati itu saya sebenarnya udah lama gak iri. Tapi gara-gara libur itu menimbulkan saya iri banget gitu loh. Waduh, Tuhan bilang, dikasih ayat ini satu, kamu tuh berdusta loh, iri hatimu tuh datang lagi dan datang lagi gitu, ya kan? Persoalan sepele mengakibatkan, ya itu bisa dosa itu kembali lagi. Ingat berapa minggu yang lalu jenis-jenis dosa, 7 jenis dosa yang pertama adalah iri hati. Yes, itu adalah sumber yang paling pertama. Dan itu saya percaya. Itu benar-benar yang menjadikan beranak-anak ke bawah itu dari situ. Ya. Nah, ya itu beranak, dan saya akan kasih tahu beranaknya itu benar-benar terus ke bawah, bukan ke tingkat yang ke-7, masa banyak lagi. Oke, di sini di Tuhan bilang, jika kita semua ini adalah
orang-orang percaya dan memperoleh persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan. Di dalam ibadah, tadi udah dikatakan, ibadah itu adalah satu persekutuan. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan katakan kita tuh berdusta kalau kita hidup di dalam kegelapan. Ya. Terbiasa dengan dosa yang tanpa kita sadari. Itu adalah dosa yang terus mengikat. Ya. Yang pertama, karena kenapa sih kita ini terbiasa dengan dosa? Ya. Dosa itu asalnya dari iblis. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa apapun juga tetap adalah dosa. Dan itu asalnya dari, iya. Dan kita bukan anak-anak. Anak-anak siapakah kita? Anak-anak siapakah kita? Kalau anak-anak Tuhan, janganlah terbiasa dengan dosa. Karena dosa itu asalnya dari iblis dan iblislah bapa dari segala dusta. Ya kan? Dari satu iri hati akan menjalankan jalan serakah dan rakus. Serakah, kenapa? Saya pengennya tuh dapat 2 hari libur, bukan 1 hari libur. Ya kan? Nyatanya temanku semua hari Senin 2 libur, kena lagi hari Rebonya setengah hari. Lumayan banget itu, ya kan? Yang Selasa baru libur mau kerja, dapat lagi setengah hari. Pas bagian aku yang hari Rabu, ya ampun, aduh Tuhan, aku bilang, aku cuma setengah hari. Itu benar-benar nyengat sekali. Nyengat sekali ke dalam. Terus terang aja aku juga bilang, aduh itu angin kok gak tahu aturan ya. Aku bilang angin datanglah hari Kamis biar saya libur 2 hari gitu. Ya, tapi kan angin saya nggak bisa ngatur dia gitu. Kok datangnya lambat-lambat, pas banget di hari Rabu gitu nongolnya gitu. Setengah hari pun lumayan masalahnya, bisa tidur gitu ya. Itulah dari iri menjalar kepada keserakahan ya. Dan yang kedua, lihat kenapa kita ini jangan sampai terbiasa oleh dosa ya. Kedua, karena sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah memerdekakan kita ya. Yohanes 6 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita ini sebenarnya dasarnya kan sudah merdeka. Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan satu tujuan untuk melepaskan belenggu dosa kita. Seharusnya upah dosa kita adalah maut. Setiap orang, tidak ada satupun juga pasti masuk maut, jurang neraka. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar diberikan pada kita, akhirnya kita semua mendapatkan keselamatan yang memerdekakan upah dosa itu. Tapi kita ini terkadang-kadang suka yaitu kelupaan bahwa kita ini sebenarnya udah lepas dari belenggu dosa gitu. Ya, datang lagi si iri hati itu nongol tanpa disadari gitu. Keadaannya baik juga nongol, keadaannya tidak baik juga datang tanpa disadari. Ya kan? Sebenarnya kita ini kalau hidup kita ini ada di dalam Tuhan, sebenarnya kita ini sudah merdeka. Ya kan? Puji Tuhan, saya sampai terakhir, detik terakhir sekali Tuhan aku gak mampu. Akhirnya Tuhan bilang, damai sejahteramu hilanglah hari saat itu juga. Iya benar, hilang semua itu. Aduh, malam pulang langsung hilang. Aku bilang, Tuhan, minta ampun Tuhan, damai sejahteraku hilang. Tuhan kembalikan. Lihat, selama kamu mengikuti aku, selama kamu bersekutu dengan aku, kok masih tetap ada di dalam satu kebiasaan dosa ini. Dan itu enggak sadar. Ya, Tuhan bukakan ayat firman ini ya, itu waduh nyecek banget, kok Tuhan tuh dahsyat banget ya. Dibukakan hari-hari ini kan dibilangkannya, jangan main-main, jangan, kita harus lebih sungguh-sungguh. Tuhan akan membukakan selubung-selubung, ya kan. Iri hati di dalam hatiku masih ada ternyata. Ya kan, dipikir-pikir kok
sepele banget tuh, irinya masih ada gitu. Padahal masalah libur, aduh Tuhan bilang ini libur kok gampang. Kok kamu ini 1 tahun penuh aja sampai bulan 10 ya. Itu libur saya tuh super dan super dan super. Dari Januari, Februari, Maret terakhir sampai April pertengahan. Itu waktu saya mendapatkan, ya ini Omikron ini yang melanda kita ini membuat saya juga, wah Tuhan, aku mendapat berkat Tuhan. Kenapa? Liburnya berlimpah-limpah. Saya nggak tahu di sini libur berlimpah-limpah enggak. Libur yang berlimpah-limpah, ya kan? Tetapi di saat itulah kita sebenarnya udah masuk ke dalam zona nyaman kita tanpa kita sadari, ya kan? Di saat sesuatu terjadi, akhirnya kita sendiri yang ya irinya nggak nongol sendiri gitu loh, ya. Oke, sebenarnya dasarnya kita ini sudah dimerdekakan. Orang kalau udah dimerdekakan tidak ada keterikatan, ya kan? Dan dia akan menikmati berkat Tuhan dan dia bisa melihat bahwa apa yang terjadi itu tuh ada sisi baiknya, betul tidak? Nah, itu adalah bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan kita bermain-main lagi. Nah, ini benar-benar yang saya rasa hampir semua orang tuh ada, yaitu jangan menyalahgunakan kesempatan yang ada. Ya, Galatia 5 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Kita sama-sama ya bagian ini ya. Kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan kasih. Ya. Barangkali di sini siapa yang gak suka uang? Siapa yang gak suka uang dan gak memerlukan uang? Semua butuh ya, aku pun butuh. Tidak ada orang yang tidak butuh uang. Ya. Pertanyaannya, part-time boleh enggak? Part-time boleh enggak? Part-time enggak boleh. Siapa bilang enggak boleh? Lawang boleh kok. Majikan kalau bilang, Cece, jangan keluar ya hari ini ya. Saya kasih gaji part-time ya. Boleh enggak? Itu part-time juga loh. Part-time juga loh, ya kan? Karena COVID yang sekarang ini banyak part-time. Dari 6, 30 ditambah dengan part-time tidak boleh keluar itu menjadi 6 sampai 7 ribu. Part-time boleh, saya bilang boleh. Kenapa? Part-time adalah berkat bagi kita semua. Tapi di belakangnya itu yang tidak boleh. Kenapa? Dari part-time Anda menikmati uang itu akhirnya menjadi keterikatan. Kenapa? Enak, daripada pergi beribadah lebih baik part-time. Enak, daripada ibadah lebih baik saya jualan. Enak, daripada ibadah lebih baik saya ketemu orang untuk mendapatkan uang. Jadi uangnya itu berkat, tetapi di belakangnya itu kenapa? Karena kita sudah diikat dan diikat. Ya. Kalau nggak dapat, kebetulan loh di belakang kita nih keluarga, siapa, Mbak, Mah, Kak, Tante, minta uang. Hidup kita di sini kan sebentar lagi telepon minta uang, bingung kan? Karena desakan itu membuat kita mengambil ke arah situ. Sebenarnya nggak ada masalah, tetapi yang jadi masalah adalah di saat Anda part-time, sedikit demi sedikit Anda keluar. Kain dan Habel, kenapa Kain bisa menjadi sebagai pembunuh? Jangan panas hati. Tuhan udah peringatkan, jangan panas hati. Dosa sudah mengintai, ya kan? Part-time boleh, kenapa nggak boleh? Tetapi di belakang itu yang harus kita hati-hati. Karena apa? Karena pendapatan itu yang akan membuat kita terjerat
menjadi satu kebiasaan kita ada di dalam. Dan itu akan beranak cucu di dalamnya. Kenapa? Satu, kita akan keluar dari pertemuan ibadah. Kedua, kita akan jadi serakah di dalamnya. Ya kan? Ketiga, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Betul apa tidak? Dan yang terakhir, kita lebih cinta siapa di dalamnya? Itulah yang menjadikan jerak dari kebiasaan-kebiasaan. Maka hati-hati sekali, apapun alasannya, penawaran apapun, ya kalau sekali-kali karena terpaksa apa boleh buat. Tetapi jangan sampai yang terbiasa menjadi kebiasaan karena kenikmatan yang diberikan di dalamnya. Kenapa? Kesempatan yang ada Anda salah gunakan di dalamnya. Kesempatan sekarang untuk apa? Betul, cari duit. Siapa bilang masuk Hongkong gak cari duit? Betul, ya kan? Tetapi kesempatan yang ada selain cari uang ada satu yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Uang tidak bisa membawa kita kemana-mana. Pada saat kita kembali pada Tuhan, apa yang ada pun tertinggal semua. Ya. Uang adalah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi uang jangan menjerat kita untuk keluar dari jalan Tuhan. Amin. Iya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Yang keempat adalah kita jangan terbiasa dengan dosa. Ya. Karena kita sudah terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kalau yang baik no problem. Kalau kita terbiasa dengan mencari Tuhan, terbiasa dengan doa, pujian, penyembahan, dan menjadi kebiasaan itu adalah hal baik untuk membangun kita pribadi plus pribadi. Tetapi kebiasaan yang dosa itu akan menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan hadiratnya. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosa kita, kebiasaan-kebiasaan dosa, iri hati, itu sumber pertama. Kenapa tadi saya bilang dia akan menjalar beranak cucu. Dari iri hati, serakah. Dari serakah, ya, rakus dan serakah. Itu akan turun lagi pada satu, dusta. Karena mengharapkan dan memuaskan keinginan kita. Ya, itu akhirnya jadi dusta. Dan pada saat kita terus berdusta dari satu bohong, karena satu kebohongan pun akan beranak cucu. Ya, bagaimana hadirat Tuhan ada di saat kita datang pada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah kudus, kita adalah kegelapan masuk ke dalam yang kudus dan terang. Bagaimana bisa menjamah Dia? Ya kan? Di saat kita terus berseru-seru Tuhan, kok kenapa jawaban saya nggak pernah satupun juga terjawab. Kenapa saya minta A tidak ada satupun juga yang ada. Kenapa minta B pun tidak ada. Kenapa minta C pun tidak ada. Karena kita udah jauh gitu. Dan aku juga rasakan itu. Ya. Kenapa? Pada saat kita menikmati berkat Tuhan sepanjang tahun ini, Januari sampai bulan 4 tadi bilang. Ya. Jam kerja pun berkurang. Masuk kantor Januari sekitar 8 hari Januari. Ya sisanya di rumah. Di rumah kalau kerja enak gak? Enak sekali. Super enak. Tidak ada yang ngawasin. Ada diawasin ya, saya gak ada. Cuma lah datang masuk aja ke dalam komputer, check in. Nanti sore mau halo semua, saya makan siang jam segini. Tidak ada orang yang tahu. Padahal waktu itu, saya buka-buka YouTube lah, saya dengerin khotbah, saya jalan-jalan, saya makan, tidak ada yang tahu. Itu berkat, benar-benar berkat. Bulan 2 sama, 5-6 hari.
Bulan 3 sama, 7, 2 minggu. Pokoknya jatah dari itu nggak nyampe 1 bulan nggak. Gaji ngalir, ya benar, gaji ngalir. Tapi ternyata saya kehilangan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena terpesona dengan berkat Tuhan itu. Jadi lupa yang ngasih itu siapa gitu, ya kan? Adakah di sini yang lupa? Ada yang lupa. Karena apa? Bayangin 21 tahun kerja di tempat ini, mau ngambil cuti susahnya, berantem dulu, sekali dapat libur lagi. Wah haleluya, aku bilang libur terus, di rumah kerja enak, ya kan. Jadi akhirnya jadi lupa gitu. Jadi untuk mendapat hadirat Tuhan susahnya, nggak ada susahnya. Ya, saya cuma mengucap syukur satu. Keluarga ilahi yang setiap malam selalu berdoa, itu yang selalu mengingatkan dan selalu mendukung dan selalu berjalan bersama. Sampai badan capek pun tetap, karena ada satu kerinduan di hadirat Tuhan. Adakah kita merasa satu kerinduan di hadirat Tuhan? Hari-hari ini terus loh, Papi kemarin juga menyampaikan hadirat Tuhan. Kenapa kemarin saya yang nomor 1 bilang kenapa? Karena ya saya tuh terlalu sibuk, terlalu terlena untuk mencari hadirat Tuhan, gak gampang. Apalagi kalau onsite seperti sekarang, enak. Satu orang percaya, semua masuk hadirat Tuhan. Kayaknya atmosfer di atas kita, wah membuka ya. Enak banget kita naik. Tapi pas di rumah susah sekali. Walaupun online. Susah. Makanya saya gak suka online itu karena apa? Karena gak dapat apa-apa. Pikirannya udah sendiri bisa melayang-layang. Adakah di sini yang suka melayang-layang pada saat online? Jangan salah loh. Pada saat onsite pun kita bisa melayang-layang. Ya kan? Pada saat onsite pun kita bisa melayang-layang. Aduh ini belum dikerjain, nanti pulang majikan ngamuk. Aduh ini belum diberesin. Teman saya kalau ketemu nanti minta utangnya diminta dibayarin. Aduh ini belum beres karena sayurnya belum masuk ke dalam lemari es basi. Pulang-pulang kena marah. Aduh ini nenek nanti pulang marah-marah karena kenapa? Gak disediain makan siang. Ya kan? Itu pada saat kita onsite loh itu. Benar-benar karena saya mengalami pada saat onsite ya. Kalau kita nggak minta ya Tuhan tolong Tuhan. Roh Kudus tolong kendalikan pikiran saya. Itu akan berdatangan. Gak tahu nggak ada hujan gak ada angin. Ngoplek di sini tuh kerjaan. Nggak tahu di sana nongol lagi. Itu bagian rumah. Ntar bayang pulang. Waduh kerjaan banyak. Belum ada yang nyuci, belum ada yang sesapu, belum ada yang beresin rumah, itu pasti menclok. Ya kan? Itulah kenapa kita butuh hadirat Tuhan. Jangan sampai dosa membelenggu kita sehingga kita untuk datang hadirat Tuhan udah susah ditambah lagi susah. Tidak akan bertemu. Semalam Papi bilang, di dalam kita mendekat, di dalam kita mencari, temukan dia. Waduh, aku bilang Tuhan susahnya nggak ada 2. Itu yang saya alami ya. Tapi saya percaya kita semua di sini walaupun susah-susah tetap mempunyai Roh Kudus yang menuntun kita, amin. Yang membimbing, yang mengingatkan kita semua. Ya, oleh sebab itu Roh Kudus terus ngomong sama Roh Kudus, aktifkan dia sehingga dia terus bersahabat dan terus mengingatkan kita. Oke? Nah, itu bagian-bagiannya. Ya, kenapa kita jangan sampai terbiasa dengan dosa yang menjadi akhirnya kebiasaan yang menebalkan hati kita, yang menebalkan telinga kita tidak bisa mendengar. Ya, yang harus kita lakukan adalah 1, berjaga-jagalah dan berdoalah. Wah, ini ayat yang semua udah pada tahu deh. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang daging lemah. Roh kita itu nurut kita banget, ya kan? Tapi
roh kita nurutin daging melulu. Ya kan? Udah males nih. Kan ada yang nomor 7 males ya. Nomor 7 males nih. Udah males nih kita. Aduh, udah cuacanya yang paling kerasa ente. Ya. Daerah New Territorial itu paling kerasa. Semilir angin dingin membuat semakin malas untuk bangun. Bukan bangun untuk ke gereja aja loh, jangan salah loh. Bangun untuk bekerja di rumah majikan pun benar-benar aduh. Udah ditambah di luar tuh sekali buka pintu, waduh gelapnya. Oh udah dingin, lebih baik tarik selimut saja. Ya kan, kebetulan majikan juga gak nyuruh pagi-pagi masalahnya. Gak apa-apa Cece, jam 8, jam 9. Kebetulan sekali, tarik lagi. Ya kan? Ya itulah, tapi Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoa. Hari-hari ini, hari-hari yang kita tidak tahu. Dan semalam diceritakan bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sulit dan sukar. Ya, kita cuma berjaga-jaga. Siapapun yang bilang pasti sukar. Karena apa? Resesi ekonomi. Ya. Tapi kita tetap anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tapi syaratnya itu satu. Jangan tidak berjaga-jaga. Seorang penjaga dia akan bersiap siaga. Seorang berjaga dia akan peka untuk melihat keadaan dan situasi. Ditambah dengan berdoa. Bukan cuma oh ya siap-siap nih ada apa. Ya hari ini saya nyatakan hari ini Krus 2003. Wow. Ya kan, jadi orang akan terus saking terlena, yuk cepet-cepet kirim. Tidak ada uang pun, pinjam teman. Nah itu yang jadi masalah, ya kan. Jadi walaupun krus kita tinggi ya, kita berjaga-jaga. Yang ada saja kita kirim, jangan pinjam teman ya. Iya. Dan berdoa supaya apa? Perlindungan Tuhan sempurna di dalam hidup kita, amin. Setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu ada. Ya, kita memang terbiasa dengan dosa, tetapi di saat kita berjaga-jaga, kita berusaha seminimal mungkin untuk tidak berbuat dosa. Yang kedua, tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang, ya itulah kita harus tinggal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan itu nyata. Sama-sama dalam keadaan kita menghadapi apapun juga situasi yang akan datang. Kita tidak bisa menolak situasi, ya. Tetapi yang ada di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Karena Tuhan sudah janji bahwa di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Bukan buah-buah roh aja, segala macam. Ya, perlindungan Tuhan itu sempurna, penyertaan itu sempurna. Dan firman Tuhan berkata, walaupun kita jatuh, kita nggak sampai tergeletak. Karena di bawah kita ada satu tangan ya, yang menjaga kita, yang menopang kita. Ya, amin. Makanya setiap apapun juga tetap kita harus ada di dalam Tuhan. Cuma satu, terus bilang Tuhan aku gak mampu, jaga aku. Patahkan semua penguasa-penguasa di udara yang berusaha untuk mengikat kita. Yang terakhir ini tadi pagi juga disebutkan. Ya, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauh dari persekutuan. Satu, persekutuan yang ada itu akan membuat kita bergairah. Yang saya dapatkan. Yang kedua, di saat apapun juga kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang menopang, mendukung. Ya, gairah itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang.
Kita tidak sendirian, itu yang paling penting. Kenapa? Kita ini kan jauh dari keluarga. Saya ada keluarga di sini, ya. Tapi teman-teman semua kan jauh kan, ya kan? Di dalam satu persekutuan kita adalah satu keluarga ilahi. Itu kita menikmati. Jangan jauh dari pertemuan, dari kul, dari menara doa, dari ibadah. Karena di saat kita bersama-sama, saya udah bilang, atmosfer surga itu benar-benar terbuka di atas sini. Kita menikmati benar-benar. Dan satu kekuatan itu benar-benar turun. Kekuatan di hidupku yang tadi kita pujikan itu terus turun. Aku paling suka memang kenapa di hari Sabtu. Segala kepenatan kita, segala kelelahan kita, rasanya seakan ada satu kekuatan baru di hari Sabtu. Karena apa? Hadirat Tuhan turun, kita menikmati kebersamaan, kita bersama-sama dengan orang-orang percaya yang mendukung, yang akan menasehati, yang akan melengkapi segala apapun yang rasanya menjadi kemumetan kita tuh seakan-akan gimana ya? Ada sesuatu yang baru yang menggairahkan kembali. Ya, yang itu yang lama-lama, itu kan kecil, ternyata ada yang lebih susah juga dari aku, ada gitu, ya kan? Atau oh ya, yang lama-lama itu ternyata aku ini bukan yang terbaik, tetapi ada yang lebih baik lagi dari saya. Karena dia memberikan satu masukan sehingga kita menjadi semakin bersemangat. Amin. Ya, jadi jangan jauhkan diri dari persekutuan yang ada. Amin. Ya. Oke. Dosa kecil, dosa besar tetap adalah dosa. Ya, jadi kita tetap berusaha untuk meminimalisasi. Walaupun Tuhan itu setia dan adil, Tuhan bilang, datang padaku mengaku dosa, pertobatan dibutuhkan. Tetapi jangan yang terus yang terbiasa gitu ya. Oke. Dan coba buka kembali yang tadi 1 Yohanes 1 ayat 6. Nah, kita sama-sama. Ya, kita akan robah sedikit. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam terang dan kita melakukan kebenaran, Tuhan disenangkan. Amin. Kita sama-sama ya, kita buka itunya, kitanya jadi saya. Sebutin nama masing-masing. 3, jadi kita berdustanya sudah tidak berdusta, menyenangkan hati Tuhan. Ya, 3, 2, 1. Jika Yulita katakan bahwa Yulita beroleh persekutuan dengan Dia, namun Yulita hidup dalam terang Tuhan, dan Yulita melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yes, sekali lagi. Jika Yulita katakan bahwa Yulita beroleh persekutuan dengan Dia, Yulita hidup di dalam terang Tuhan, dan Yulita melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Di saat kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan, kita ini ada di dalam terang Tuhan loh. Ya. Dan kita ini benar-benar bisa melakukan semua kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing.